Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, itulah kata-kata yang indah yang kita ucapkan. Karena Allah tidak pernah berhenti sedetik pun untuk memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama. Kalaulah Allah menyuruh menghitung nikmat yang kita dapatkan Bapak Ibu, mulai dari pagi sampai pagi besok, kita disuruh menghitung kepada Allah sudah berapa banyak nikmat Allah yang kita rasakan. Insya Allah kita belum bisa untuk menghitungnya Bapak Ibu. Baru itu 24 jam, apalagi 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun dan bertahun-tahun. Tetapi Allah tak pernah menyuruh kita untuk menghitungnya. Dan Allah tidak pernah minta ganti Bapak Ibu. Cuma Allah mengatakan bersyukurlah atas nikmatku yang telah kuberikan kepadamu. Itu saja Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian salam dan salam untuk junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat kala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana disampaikan oleh Bapak protokol tadi, malam hari ini adalah malam keempat kita Bapak Ibu. Jadi kita lihat alhamdulillah Bapak Ibu, jamaah kita masih ramai karena baru malam keempat. Sehingga Bapak protokol bingung tadi, ibu-ibu ini mau taruh di mana nih? Disuruh naik lantai 2 nggak mau. Ya mudah-mudahan ini bertahan Bapak Ibu. Ya, besok jangan lagi pengurus bilang mana lagi ibu disuruh naik atas tadi, ya kan? Nah, tapi tidak ya Bapak Ibu. Kalau jamaah kita insya Allah Bapak Ibu ya. Saya kebetulan malam ini awal. Biasanya sudah akhir-akhir masih ramai jamaahnya. Apalagi awal ini Bapak Ibu, luar biasa kita Bapak Ibu. Ini insya Allah ahli kemudian surga semuanya nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada malam hari ini judul yang diberikan oleh PMB kepada kita yaitu pemimpin yang amanah. Nah ini Bapak Ibu. Kalau kita berbicara tentang pemimpin Bapak Ibu, semua kita ini jadi pemimpin, terutama jadi pemimpin dirinya sendiri. Kalau kita sendiri tidak bisa memimpin diri kita Bapak Ibu, bagaimana memimpin keluarga kita? Bagaimana kita mau memimpin masyarakat kita? Apalagi yang namanya memimpin yang besar skopnya. Tentu Bapak Ibu yang berbahagia, terutama kita mengenali diri kita terlebih dahulu. Bagaimana cara kita untuk memimpin diri kita Bapak Ibu? Dan juga Bapak Ibu, pemimpin itu adalah orang pilihan. Bukan sembarang orang yang jadi pemimpin Bapak Ibu. Tetapi kalau anggota tidak ada orang bilang anggota pilihan. Yang menjadi pilihan itu biasanya adalah pemimpin, karena dipilih. Kalau anggota tidak dipilih, semua yang ikut itu namanya anggota.
Begitu Bapak Ibu. Tentu artinya kalau orang yang sudah dipilih berarti mempunyai kelebihan Bapak Ibu yang berbahagia. Karena beliau punya kelebihan, maka diangkatlah menjadi seorang pemimpin. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang berbahagia, ada kita menjadi seorang pemimpin yang dipilih oleh masyarakat, berarti kita mempunyai kelebihan dari orang lain. Maka kita menjadi bangga lagi kita Bapak Ibu, kita menjadi seorang yang mempunyai pilihan. Tentu Bapak Ibu, ketika kita sebelum dipilih oleh masyarakat, misalnya contoh menjadi seorang ketua RT, tentu menjadi seorang ketua RT tentu pilihan masyarakat, orang yang disukai oleh masyarakat. Maka apabila kita memang sudah disukai oleh masyarakat, memang kita adalah pilihan masyarakat, kemudian kita terpilih menjadi seorang pemimpin, yang kita lakukan adalah yang pertama sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama kita harus amanah. Nah itu pertama Bapak Ibu. Kalau kita terpilih menjadi pemimpin, kita harus amanah. Amanah itu artinya terpercaya. Masyarakat memberikan kepercayaan kepada kita Bapak Ibu. Tentu kepercayaan itu tentu kita tidak sia-siakan Bapak Ibu. Jangan sebaliknya Bapak Ibu, sebelum menjadi pemimpin orang senang dengan kita, orang suka dengan kita, tetapi setelah kita menjadi pemimpin justru sebaliknya orang tak suka, orang benci dengan kita. Itu akibat dari apa? Karena kita tidak amanah. Maka oleh sebab itu kepada Bapak Ibu, kalau rasanya kurang mampu kita, atau belum mampu kita, apalagi yang namanya amanah, apalagi yang dipercayakan oleh orang kepada kita tadi, ala kabarnya sebelum hidup kita mundur Bapak Ibu. Mungkin ini yang menjadikan derajat kita lebih tinggi. Nah, maka oleh sebab itu Bapak Ibu ya, maka Allah mengatakan pemimpin yang sangat diharapkan adalah pemimpin yang amanah. Kalau amanah akan memberikan keadilan kepada masyarakat. Karena ini yang diharapkan Bapak Ibu. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Nah ini kadang-kadang kalau kita kembali Bapak Ibu, setelah orang memberikan kepercayaan kepada kita, kadang-kadang keadilan ini satu dari masyarakat. Padahal sebelum memimpin itu kita sudah yakin bahwa dia nanti bisa menjadi orang amanah, bisa menjaga keadilan. Tetapi setelah terpilih, justru tidak balik apa yang kita harapkan dengan bahagia. Maka oleh sebab itu yang diharapkan di tengah-tengah masyarakat, pemimpin itu adalah pemimpin yang amanah dan akan membawa kepada keadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang pemimpin itu Bapak Ibu harus mempunyai akhlak yang mulia. Kenapa harus punya akhlak yang mulia Bapak Ibu? Karena beliau adalah sebagai contoh bagi orang lain, bagi masyarakat. Contoh seperti yang tadi kita jadi bapak ketua RT, tapi dengan tetangga berkelahi terus, bagaimana kita jadi contoh bagi kita? Maka seorang pemimpin itu harus mempunyai akhlak yang baik, memberikan contoh-contoh tauladan kepada masyarakatnya. Itu seorang pemimpin Bapak Ibu harus punya akhlak yang baik. Karena dari hari ke harinya akan dilihat, akan ditengok oleh masyarakat bagaimana pemimpin kita ini itu Bapak Ibu. Yang ketiga, seorang pemimpin harus mempunyai ilmu pengetahuan Bapak Ibu.
mempunyai akademis. Kalau tidak mempunyai ilmu pengetahuan, bagaimana tidak memajukan suatu daerah yang kita pimpin? Maka oleh sebab itu kita seorang pemimpin itu harus mempunyai ilmu pengetahuan Bapak Ibu. Karena dengan ilmu yang kita miliki, maka kita akan bisa membangun daerah kita, akan bisa mengembangkan apa yang bisa kita kembangkan di daerah kita itu Bapak Ibu. Jangan seorang pemimpin dia sebagai seorang penonton saja. Bagaimana daerah itu akan menjadi baik dan makmur masyarakatnya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berbahagia. Yang keempat, pemimpin itu tidak melakukan semena apa yang ia ingini. Mentang-mentang pemimpin tidak pernah musyawarah dengan masyarakatnya. Apa yang tergelintir di pemikirannya itu dilakukan tanpa minta pendapat dulu ke masyarakat, tanpa menengok dulu apa kebutuhan masyarakatnya. Maka oleh sebab itu seorang pemimpin itu harus bijaksana Bapak Ibu. Sama dengan Pak Imam kita ini. Pak Imam ini kan orang pilihan ini, bukan orang sukarela jadi imam. Maka Pak Imam itu sebelum memimpin di depan, Pak Imam melihat dulu ke belakang. Jamaah saya ini banyak yang tua atau banyak yang muda? Kalau banyak yang muda, ayatnya panjang-panjang saya baca ini nggak apa-apa. Tapi kalau banyak yang tua, nanti kalau ayatnya panjang-panjang, itu berbahaya nanti. Dalam sholat itu bisa goyang disco dia, karena ngantuk, karena capek, karena lelah, tidak tahan tutupnya ya kan? Maka itu namanya imam yang bijak. Kemudian imam ini ketika membaca ayat, dia menengok juga jamaahnya. Kalau jamaah ini tua-tua, pasti ayatnya pendek-pendek. Itu, ya. Memang disunahkan membaca ayat panjang Bapak Ibu. Tetapi karena beliau melihat jamaahnya tua, dan mungkin ini panjang-panjang ayatnya. Jadi pemimpin itu Bapak Ibu bukan kehendak dirinya, tetapi kehendak masyarakatnya. Akhirnya pemimpin yang dikatakan seorang pemimpin yang amanah. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu mudah-mudahan ya minimal kita ini bisa memimpin diri kita atau bisa memimpin keluarga kita Bapak Ibu. Karena yang menjadi seorang pemimpin itu di tengah-tengah keluarga itu adalah bapak-bapak. Jangan ibu-ibu pula yang mengatur bapaknya, tapi bapaklah yang mengatur ibunya. Karena laki-laki itu diperlukan untuk memimpin sebuah keluarga Bapak Ibu yang berbahagia. Mudah-mudahan ya dengan tausiah yang singkat ini, tentu apa yang demikian bagi kita, tentu kita tanya diri kita dulu. Selama ini apakah saya sudah memimpin keluarga saya yang baik, memimpin istri saya, memimpin anak-anak saya, sehingga anak-anak saya menjadi anak yang soleh dan solehah, anak yang patuh kepada kedua orang tuanya, dan juga istri yang solehah. Inilah yang kita renungkan Bapak Ibu. Kalau belum rasanya, mudah-mudahan untuk kedepannya kita berpikir bagaimana supaya di tengah-tengah keluarga kita yang kita pimpin menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah nanti Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu ada manfaatnya terutama bagi diri saya sendiri dan Bapak Ibu umumnya. Kalau benar yang saya sampaikan datang dari Allah SWT, mari kita ambil bersama-sama, kita bawa pulang. Tetapi kalau yang saya sampaikan ini Bapak Ibu kurang berkenan dari Bapak Ibu, itu dari diri saya sendiri, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.